harian masyarakat Mindanao dengan NIM 2020-01-5150. Perkenalkan, nama saya Putri Karsikawati Jusman dengan NIM 2020015312. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gina Widiarti dengan NIM 2021-015-222. Saya Sri Haningsi dengan NIM 2021-015-142. Perkenalkan, nama saya Alvin Prisianus Dure dari kelas 6E dengan NIM akhir 197. Palembang. Palembang adalah salah satu ibu kota provinsi di Sumatera Selatan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini diduduki oleh lebih dari 1,7 juta penduduk pada tahun 2022 bulan Juni. Kota Palembang juga termasuk kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan, serta Semarang. Dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Agung atau Palembang Raya. Nah, pada video kali ini kita juga akan membahas tentang keadaan geografis Palembang. Lalu kita juga akan membahas tentang demografis Kota Palembang. Selanjutnya, pariwisata Kota Palembang serta kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk letak geografisnya sendiri, Palembang terletak pada 2 derajat 59 menit 27,99 detik lintang selatan, 104 derajat 45 menit 24,24 detik bujur timur. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km persegi. Di Palembang sendiri terdapat 18 kabupaten dan 107 desa. Untuk demografisnya sendiri, yang pertama kita akan membahas tentang penduduk. Masyarakat Palembang adalah masyarakat heterogen. Sejak zaman Sriwijaya menetapkan kota ini sebagai pusatnya banyak suku asli Nusantara yang menetap di kota ini. Selain itu juga ada bangsa asing yang menetap. Masyarakat Palembang merupakan orang Melayu yang berasimilasi dengan suku bangsa lainnya, baik suku bangsa Nusantara dan suku bangsa asing. Selain penduduk asli, Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu, Madura, Bugis, Sunda, Batak, dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab, dan India. Yang kedua ada agama. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mencatat bahwa penduduk Kota Palembang mayoritas menganut agama Islam. Adapun besaran penduduk Kota Palembang menurut agama yang dianut yakini agama Islam sebanyak 93,21%, kemudian agama Buddha yang umumnya dianut oleh warga Tionghoa sebanyak 3,50%, warga Palembang yang menganut agama Kristen sebanyak 3,29%, dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 2,02% dan Katolik sebanyak 1,27%, yang umumnya dianut warga dari suku Batak, Tionghoa, Nias, dan dari Indonesia Timur. Penduduk yang beragama Hindu sebanyak 0,04%, kemudian untuk Konghucu dan kepercayaan lainnya kurang dari 0,01%. Agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu, Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, Bugis. Yang ketiga ada bahasa.
Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari Kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang diucapkan hampir keseluruhan masyarakatnya. Selain hal tersebut, masyarakat pendatang juga sering menggunakan bahasa daerah masing-masing jika mereka berkomunikasi dengan sesama komunitas. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang sekaligus juga merupakan bahasa Basantara atau bahasa pengantara Provinsi Sumatera Selatan. Penutur bahasa Melayu Palembang diperkirakan sebanyak 3,1 juta jiwa populasi yang tersebar di Kota Palembang dan provinsi terdekat. Selanjutnya kita akan membahas pariwisata yang ada di Palembang. Untuk yang pertama, kita akan membahas sebagian objek wisata yang ada di Palembang. Pertama ada Sungai Musi, sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah Kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sejak dahulu, Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua ada Jembatan Ampera, sebuah jembatan megah sepanjang 1177 meter yang melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir. Ini merupakan ikon Kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan dibangun dengan menggunakan harta rampasan Jepang serta tenaga ahli dari Jepang. Yang ketiga ada Masjid Agung Sultan Mahmud Baharudin I Palembang. Terletak di pusat Kota Palembang, masjid ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Selatan dengan kapasitas 15.000 jamaah. Nah, masih banyak lagi objek wisata yang ada di Palembang. Untuk yang selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat menjadi salah satu simbol kekayaan suatu daerah. Pasalnya, setiap daerah Indonesia memiliki pakaian adat yang menjadi ciri khas tersendiri. Palembang juga mempunyai pakaian adat, yaitu yang pertama ada Aisan Gede, merupakan pakaian adat Sumatera Selatan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Pakaian adat Aisan Gede merupakan simbol keanggunan, dan kemewahan masyarakat Sumatera Selatan. Biasanya pakaian adat ini dikenakan untuk upacara pernikahan. Pada zaman dahulu, pakaian adat Aisan Gede merupakan salah satu jenis kain songket yang dulu dipergunakan para kaum bangsawan. Yang kedua ada baju adat Palembang Pak Sangkong. Ini ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-16 yang mengandung unsur Islam. Terlihat bagaimana pakaian ini tertutup untuk pengantin perempuan yang menjadi salah satu syarat Islam. Pakaian adat ini terbuat dari beludru dan bagian dalamnya terbuat dari kain katun yang umumnya berwarna merah. Pada bagian luarnya banyak lempengan kuningan bermotif bunga. Rumah adat. Rumah limas merupakan rumah adat Sumatera Selatan yang merupakan rumah panggung. Sebagai tempat tinggal bangsawan, rumah limas berjenjang 5 dengan makna emas, yaitu keagungan, rukun, damai, sopan, santun, aman, dan subur. Kemudian makmur dan sejahtera. Selanjutnya ada upacara adat atau ritual. Yang pertama ada Bekawang Iwak. Bekawang Iwak merupakan salah satu upacara adat yang berasal dari Palembang, tepatnya di Kecamatan Gendus. Bekawang dalam bahasa Palembang artinya adalah menangkap, sementara iwak merupakan ikan. Jadi tradisi Bekawang Iwak artinya adalah menangkap ikan. Pada upacara adat ini, seluruh warga desa akan menangkap ikan secara bersama-sama. Seluruh ikan yang ditangkap akan dibawa pulang. Biasanya upacara adat ini dilakukan hanya 1 kali dalam setahun. Yang kedua ada sedekah rame. Upacara adat atau ritual yang kedua adalah sedekah rame. Upacara adat sedekah rame merupakan tradisi yang berasal dari Palembang. Tradisi ini dilakukan oleh para petani dengan tujuan meminta perlindungan dan anugerah kepada Sang Pencipta.
Pada umumnya, sedekah rame dilakukan dengan cara memanjatkan doa dan membakar kemenyangan agar Tuhan Yang Maha Esa memberkati proses penanaman padi hingga panen. Selanjutnya ada tarian tradisional. Tarian Tanggai merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Palembang dan berkembang di seluruh Sumatera Selatan. Tarian ini menggambarkan masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati, menghargai, serta menyayangi tamu yang berkunjung ke daerahnya. Yang terakhir ada makanan khas. Jalan-jalan ke Sumatera Selatan tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khas Palembang. Selain enak dan gurih, kuliner dari kota Palembang terkenal dengan ciri khas yang memakai bumbu, rempah, dan ikan sebagai bahan baku utama olahan makanan. Salah satu makanan khas Palembang yang populer di Indonesia yaitu pempek, yang memiliki gizi dan protein yang baik bagi tubuh. Makanan khas Palembang yang satu ini berada dalam daftar teratas makanan yang wajib dicoba saat wisata ke Palembang. Yang pertama ada empek. Empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan dan sagu. Makanan ini kemudian ditambahkan dengan tahu, telur, dan udang. Untuk menyajikan empek-empek akan diguyur dengan saus khusus yang terbuat dari campuran cabai, gula merah, garam, udang ebi, dan bawang putih. Selanjutnya ada tekwan. Makanan khas Palembang memang didominasi oleh kuliner berbahan dasar ikan. Selain pempek, makanan lain yang menggunakan adonan ikan dan sagu adalah tekwan. Bedanya adonan untuk tekwan dibuat bulat-bulat kecil mirip bakso. Bisa dikatakan juga bahwa tekwan adalah bakso ikan khas Palembang. Bedanya lagi dengan pempek, tekwan disajikan dengan kuah kaldu udang dengan tambahan bawang goreng, seledri, bihun, dan daun bawang, bengkuang, dan jamur kuping. Kuah kaldu tekwan ini sangat gurih dan sedap. Saat masih panas, kuah kaldu tekwan akan menghangatkan tenggorokan dan tubuh. Nah, itulah adalah gambaran kecil dari kota Palembang. Keragaman bukan alasan untuk tidak bersatu, perbedaan bukan alasan untuk tidak bersama, karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersatu terus maju untuk Indonesia tangguh.